Para anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari daerah pemilihan 5 kembali melaksanakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka kegiatan reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2024. Reses kedua ini dilaksanakan di Balai Kampung Fajar Mataram, Kecamatan Sekutih Mataram, pada Kamis 18 April 2024. Pada kesempatan tersebut hadir langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dengan didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah Julius Hadi Susanto serta beberapa orang anggota DPRD Lampung Tengah yang berasal dari Dapil 5, yaitu Rijani Hadi Wijaya, Johari Sudi, Slamet Anwar, dan Niko Mangpresti. Indonesia Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan bahwa reses merupakan kewajiban dari para anggota DPRD untuk kembali bertemu dengan masyarakat dan mendengar langsung usulan ataupun aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibahas dalam penyusunan anggaran APBD Kabupaten Lampung Tengah. Namun mengingat saat ini kondisi keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, masyarakat diminta untuk sementara waktu jangan mengusulkan pembangunan infrastruktur, tetapi lebih menitik beratkan kepada sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabimu. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, banggakan dan cintai, terima kasih yang pertama kami ucapkan pada hari ini sudah hadir menghadiri undangan kami dalam rangka reses tahap kedua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menjaring aspirasi untuk program 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, dan yang terdekat adalah tahun anggaran 2024 di perubahan. Yang kedua, minta maaf karena mungkin ada teman-teman yang belum hadir karena masih di jalan, karena kemarin juga sama ada yang masih suasana Idul Fitri. Saya selaku Ketua DPRD mewakili seluruh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf baik yang disengaja maupun tidak. Apapun yang terjadi, kami adalah perwakilan Bapak dan Ibu semua. Tentu kami tidak bisa memperjuangkan semuanya mengingat keterbatasan semuanya. Jadi sekali lagi, di hari yang masih bulan Syawal, saya sebagai Ketua DPRD dan seluruh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sengaja kami jadwalkan di Purnia Mataram
karena kebetulan Fajar Mataram, kebetulan giliran Gadu juga ada di Seputi Mataram, sehingga nanti saya berharap masukan-masukan, keluhan-keluhan dan lain sebagainya terkait dengan Seputi Mataram. Kalau infrastruktur insya Allah itu pasti sudah ditumpuk ya, walaupun hanya dapat 10 kilo kalau nggak salah, artinya belum panjang-panjang amat nanti pembangunan jalan poros ini. Tapi yang jelas setiap tahun sudah ada progres. Nggak usah ribut masalah jalan ya Pak ya. Duitnya mako. APBD Kabupaten Lampung Tengah ini nilainya 2,7 triliun. Besar Pak. Cuma 69% sudah habis untuk gaji pegawai. Gaji saya, teman-teman anggota DPRD, Pak Camat, guru, aparatur kampung dan lain sebagainya, aku sing entek duit Pak. Siapa sing butuh aparatur kampung aja? Ini aparatur kampung apa? Yang bukan aja. Nah sampai punya hak untuk menuntut itu. Kalau yang aparatur kampung, camat dan sebagainya nggak usah ngancam toh, wis dibayar, ya kan? Les kurang baik, leren, ya kan? Wis dibayar kok, tugasnya melayani masyarakat. Begitu juga anggota TNI, anggota Polri, wis digaji negara, tugasnya sama, melindungi, melayani masyarakat, rakyat. Itu tugas utamanya. Termasuk kami, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Toh dengi toh wis cair kabeh toh. Ya kan? Dengi wis cair kabeh. Soleh duit kabeh. Suarane wis do dituku, gak usah cerewet. Ya kan? Wis lima apa telu patang amplop kok sing cerewet. Saiki sing terpilih meneh sing ben balike duit dhisik, balike modal. Lah sampai-sampai itu ora bakalan iso dadi anggota DPR. Ya kan? Insyaallah nek sampean kalau sistemnya masih seperti enggak bakal iso dadi anggota DPR. Sopo sing arep duit 1 miliar didumne iki? 1 miliar iki gak dadi lho, Pak. Lek nek 1 miliar ra dadi. Belum proses sosialisasi, jadi gak usah ngimpi akan menjadi wakil rakyat. Wes dadi rakyat sing sakti ya. Pesta 5 tahun sekali katanya. Sementara negara kita adalah negara demokrasi yang tujuannya semua rakyat memiliki hak yang sama. Tapi kalau sistem ini tidak dirubah, ayo wes lah. Iya Pak Ustaz. Nah itu intinya. Karena program yang kita perjuangkan kemanapun juga nggak akan didengar orang, nggak akan. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Perubahan kultur ini sangat luar biasa. Sementara demokrasi di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Tengah-tengah dari demokrasi yang ada di dunia ini antara liberal dan komunal. Liberal dianut oleh Eropa dan Amerika, komunal dianut oleh Cina, Korea Utara, Uni Soviet dan lain sebagainya. Kita menganut
demokrasi Pancasila. Kebetulan saya ini aktivis, aku orang ini di jalur koken, jadi aku ngerti. Dan itu selamat kepada yang terpilih, kepada yang membantu, yang menerima amplop dan lain sebagainya. Kita harus siap-siap juga untuk bertanggung jawab itu baik dunia dan akhirat. Karena apa? Sak bejo bejane wong sing lali, isih bejo sing eling lan waspada. Benar nggak Pak? Karena apa? Hidup itu makan cuma segini Pak. 3 kali sehari. Kalau yang sudah diabetes, kena diabetes loh. Oke toh? Aku sih tidak gas biasanya. Wes seru bengi ra madang pakai madang wae akhirnya kayak kaya gula. Makan kira gas. Iya kan? Kesehatan kita harus kita jaga. Alhamdulillah Pak, hari ini sampai hari ini saya masih sehat dan itu tidak ternilai harganya. Karena pada saat pemilu saya kena cari wong Jawa, wong tani kayak kena upas embun. Betis saya besar, paha saya sakitnya luar biasa. Melaku wae ngesot selama seminggu. Lek melaku wae wis ngesot, wis mesti lemah. Ya, nah pada saat lemah, rada gunane urip kuwi. Asik diabetes kuwi pada lemah, rada gunane urip kuwi mati wae. Nah, makanya berusaha bagaimana menjaga diri supaya sembuh dari itu. Bagaimana kita sehat lahir batin, sehingga kita akan selamat dunia akhirat. Pada saat kita sehat lahir batin, kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kalau kita sudah di sekolah nih, diajari ngaji dan lain sebagainya, sing ora iso bedane mana sing apik karo mana yang benar. Lah percuma bapak elek utang tangi turu golek ben pinter di sekolah ben dadi dokter, ben dadi guru, ben dadi apa-apa. Giliran kon milih sing apik karo sing bener ra iso. Wis lah. Ya kan? Saya rasa itu prolog dari saya. Nanti kita lebih banyak ke dialog, diskusi, menerima aspirasi. Ya Pak, Bu. Karena kalau saya banyak ngoceh nanti itu emosi ya, pojokan sana itu. Sama jenenge? Kayak Golkar. Handoko. Biasanya nek solmente siji sing lebu kae sapa kae? Gede kok gak enak iki. Biasanya kayak sing gampang emosi kan? Ya. Salah satu yang sampaikan nanti kita tanya jawab. Silahkan apa yang diusulkan dan insya Allah kami perjuangkan. Dan insya Allah karena pengalaman 5 tahun yang lalu untuk APBD murni, karena alat kelengkapan dewan biasanya terbentuk akhir bulan 11, tentu tidak sempat untuk membahas APBD baik murni maupun perubahan. Karena nanti yang baru ini akan dilantik tanggal 14 Agustus ya, 19 Agustus. Tanggal 9 Agustus kemudian akan membentuk alat kelengkapan dewan, unsur pimpinan dan lain sebagainya, membutuhkan waktu sehingga belum sempat untuk membahas APBD baik perubahan besok ataupun yang murni. Karena apapun yang tadi, pengesahan daripada APBD itu paling lambat akhir bulan 11. Karena akhir bulan 11 tentu akan dipercepat terkait dengan APBD murni di 2025. Nah itu insya Allah masih akan dikerjakan oleh anggota DPRD yang lama. Maka kami tetap reses, menyerap aspirasi apa keinginan masyarakat yang ada di Kabupaten Langtengah. Hari ini saya menegaskan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Langtengah melakukan reses di masing-masing daerah pemilihan.
di daerah 5 daerah pemilihan. Kebetulan kami di DP 5. Serasa itu lebih kurang saya maaf, pada saya ampun, saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Selanjutnya dalam sesi tanya jawab ataupun jaring aspirasi yang dipandu oleh Camat Seputih Mataram, Ridwan Pasha. Ada beberapa warga yang menyampaikan keluhannya atau usulan kepada para wakil rakyat yang hadir. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun tabi ngalipuro. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa lana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad. Mohon izin saya duduk karena pemain utamanya bukan saya, para dewan. Jadi biasanya kalau pemain utama itu harus berdiri. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, karena apapun kejadian kita detik ini semuanya berkat izin dari Allah juga kita bisa diberikan kesehatan. Yang pasti itu kesehatan. Tadi dari sambutan Pak Ketua, kesehatan wajib dan harus kita tetap jaga. Semoga juga apa yang kita lakukan hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita yang telah kemudian hari menjadi membantu kita ketika kita menghadap Sang Khalik di hari akhir nanti. Selawat teriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin. Bapak Ibu yang saya hormati, awal sambutan saya sama dengan Pak Ketua Dewan tadi, saya mengucapkan minal aijin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan apa yang menjadi dosa-dosa kesalahan saya, baik yang sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Begitu juga sebaliknya saya akan memaafkan semuanya, karena selama tahun kemarin ya banyak sekali mungkin hal-hal hilaf yang tidak bisa kita kontrol yang kita lakukan selama kita bermasyarakat, dan insya Allah kita bisa bertemu di tahun depan yang akan datang. Dan yang pasti di suasana Syawal ini seharusnya kita selalu menumbuh kembangkan rasa kebersamaan kita. Jangan kita memantik suatu hal yang bisa menjadi pekerjaan yang gagal. Itu penting sekali. Karena sekarang ini, zaman sekarang ini gesekan gampang sekali digesek dan lain sebagainya. Itu hal-hal begitu kita hindarkan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul, karena jujur saja seperti Mataram ini sawahnya dibagi 3, Bapak Ibu. Saya kaget tadi Pak Kepala Kampung hampir 90% datang. Artinya Bapak Kepala Kampung sesuai dengan arahan orang-orang Palembang. Sawal Lebaran itu dibagi 3. Yang pertama itu adalah Lebaran kebersamaan. Masih bisa bersama-sama kita hadir sini. Itu yang penting. 10 hari berikutnya Lebaran kita di Seputih Mataram ini penuh kehangatan. Ya, sudah banyak rendang-rendang yang dihangatkan di rumah. Karena kalau nggak dihangatkan basi, Bapak Ibu. Nanti di terakhir bulan Syawal, yang pasti lebarannya lebaran perasaan. Perasaan sayur masih banyak, perasaan dompet masih ada isi. Yang cair kan hanya anak-anak ya. Itu yang ada di viral-viral, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul semua di sini, bisa hadir dengan kebersamaan kita, sehingga di momen yang sangat indah ini, di momen kasih sayang ini, selalu saya tegaskan, mari kita sama-sama perkuat rasa kebangsaan, perkuat rasa persatuan, dan perkuat rasa persaudaraan. Penting sekali harus kita tanamkan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini hadir semua 60% dari Dewan di Dapil 5 ini. Dan momen ini juga kita nanti akan diskusi yang menjadi pokok permasalahan di kecamatan kita, monggo disampaikan. Tapi saya perlu ingatkan lagi, jangan terlalu berharap banyak, karena keuangan negara, keuangan kabupaten masih tertatih-tatih. Banyak anggaran kita yang bergeser untuk pileg dan pilkada, tapi insya Allah dengan kesaktian kawan-kawan dari Dewan ini, karena beliau ini punya ranah sendiri untuk penganggaran, yaitu dari jaring aspirasi. Mudah-mudahan nanti bisa
Saya juga, Pak Ketua tadi, saya juga sebenarnya berharap reses ini jangan hanya kurnia dan pacar sebenarnya. Carilah kampung-kampung yang balai kampungnya memang sudah rusak, karena sudah jadi kebiasaan kita Bapak Ibu, Pak Dewan, setiap reses itu balai kampungnya pasti dibenerin. Tahun kemarin saya waktu menjabat pertama di sini, resesnya di sini, balai kampungnya direhab. Berikutnya di Kurnia Mataram juga demikian. Mau saya ya kayak Wirata, Dharma, kemudian yang lain lah, yang balai kampungnya masih memprihatinkan. Minimal itu target kita sebenarnya saya kalau zaman saya memimpin di sini. Tapi mungkin kawan-kawan dewan ini kalau mau Wirata Dharma masih agak ini ya, jalan kita masih kurang bagus, dan insya Allah yang disampaikan Pak Ketua tadi insya Allah tahun ini akan sedikit-sedikit dibenerin walaupun nggak 100%. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ketua Dewan serta rombongan, selamat datang di kecamatan ini, di Kecamatan Sekuti Mataram. Sebagai penyambutan saya, inilah warga-warga kami yang terlalu damai terhadap kebersamaan dan kekeluargaan. Itu saja mungkin. Apa saya langsung pimpin ini? Ya, saya tutup dulu pidato saya, nanti saya langsung buat sesi kedua untuk memimpin diskusi kita. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, khususnya bagi Dewan Dapil 5 Kabupaten Lampung Tengah kalau ada kata-kata saya yang salah. Dan terima kasih atas perhatian. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sesi kedua saya buka kawan-kawan yang hadir. Saya panggil kawan-kawan ya biar kita lebih bermasyarakat, lebih menyatu dalam satu keluarga ya. Kawan-kawan, saudara-saudaraku, di sini hadir kawan yang terhormat, yang mulia dari Dewan Dapil 5. Tentunya dalam acara reses, seperti yang kita ketahui, reses ini adalah jaring asmara, jaring aspirasi, berarti mendengarkan apa menjadi keluhan-keluhan dari kawan-kawan. Ini ada ketua dewan yang memang dia konsen di bidang pertanian, lebih khusus poinnya saya lebih garis bawahin di keluhan-keluhan pertanian. Silahkan bagi kawan-kawan kalau ada yang perlu dikeluh kesahkan di semua kegiatan atau apa, wabil khusus pertanian, silahkan disampaikan sini. Nanti insya Allah ada pencerahan dari kawan-kawan dari Kondisinya ini menyentuh banyak orang di dunia yang membuatnya disebut sebagai basketball girl. Namun semangatnya selama 13 tahun dengan kondisi yang kekurangan merupakan inspirasi bagi kita. Bagaimana sebuah kekurangan tak perlu membatasi kita dalam meraih mimpi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dapil 5 Dewan Kabupaten Lampung Tengah. Silakan kalau ada yang mau tanya, ada yang mau menyampaikan. Ya, maju ke depan. Yang ada yang nggak keluar apa namanya data-datanya Pak. Nah ini yang saya tanyakan, tolong Pak, ini masalah rabu ini petani ini sangat mengeluh. Ini saya mewakili. Yang kedua Pak, masalah bibit bantuan Pak, itu potong leher. Sana itu Pak kayaknya nggak nyampe dari bawah. WS
21. Terima kasih. Jadi ini kami mohon karena kejadian ini sudah dilakukan di 2017 waktu itu dari Jawa, karena penerima bibit ini lewat laporan atau ketika waktu itu sempat lapor, sehingga kami sempat cek cross benar tidak bibit yang diterjunkan, sehingga 7 hektar yang direncanakan jatuh ke laut ini kami kembalikan dan diganti dan benar. Hanya untuk tahun ini mudah-mudahan ini anggota P3A atau Kabupaten Banjar ini mudah-mudahan diundang. Tolong produknya jangan diterus-teruskan ya, karena ini mencelakakan teman-teman kita. Kadang-kadang dia menerima sesuatu itu seperti barang jatuh dari langit, diam-diam nggak lapor. Saya hanya selalu cek cross, benar tidak? Semestinya paham saya bantuan itu dipastikan itu pasti bibit yang lebih baik. Ini kan dalam rangka membantu Bapak Ibu sekalian. Ini tolong kalau hadir untuk P3A-nya dengan Kapolta, tolong selalu komunikasikan sebelum dibagi. Mungkin ini aja Pak, kami hanya mempertegas penjelasan tentang Bapak. Terima kasih. Yang mau saya sampaikan begini, tadi sudah disampaikan masalah tubuh, tapi memang sangat rumit Pak, sampai saya menambahkan saja, karena buku ini sudah untuk KTP kita dikumpulkan, kita sudah tinggal hanya saya sendiri pengalaman tunggu 3 jam ini hanya dapat pupuk itu 5 kilo dipoto lagi, enggak diambil, berikutnya kita tidak dapat, seperti itu. Jadi sangat mengeluh semua. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon saya menyampaikan selaku tokoh agama, dan bukan hanya di sini, karena saya juga selaku anggota RKB Kediri Lampung Tengah dan juga Lampung, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat Lampung, terutama yang ada di sekitar Mataram ini, soal jual beli hasil masyarakat, hasil bumi. Harapan kami karena Bapak ini kan anggota dewan, soal masalah biar terpindah di depan, kan punya jejak untuk menyampaikannya dari kabupaten kota ke provinsi sampai ke pusat. Karena saya lihat, jujur saja, pemerintah kita ini tidak mempunyai kekuatan legal standingnya untuk menekan para tengkulak. Kenapa? Saya lihat begini, ini saya cerita dikit Pak. 3 bulan yang lalu sebelum panen jagung, harga jagung itu 6.000 di seperti Mataram ini. Tapi tidak panen, belum ada panen. Di situ ada panen 1-2 orang, harga itu turun dari 6.000 ke 5.000, langsung jatuh 3.000. Sekarang hanya 2.700. Jadi sangat dekat. Ada berita baik nih bagi kamu yang masih jomblo. Haha, jomblo. Iya kamu ya. Aplikasi ini bernama Once. Once sendiri adalah sebuah startup bisnis dari Prancis yang membuat aplikasi perjodohan untuk menjodohkan seseorang dengan cara yang tak biasa. Wow, aku mau coba dulu. Siapa tahu jodoh. Kalau zaman-zaman Orde Baru dulu saya tidak membuat oke lah, tapi Bulog zaman waktu zamannya Soeharto itu, Bulog itu sangat punya power untuk menekan harga, tapi sekarang kayaknya tidak.
Yang ketiga, selaku tokoh agama dan anggota IPOB, saya memberikan terima kasih kepada anggota Dewan. Karena apa? Usulan dari semua organisasi keagamaan kemarin, sebagian sudah didapat, sudah turun dari Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha juga sudah ada, walaupun sekarang masih ada proses kan gitu, tapi sudah termasuk sukses. Tapi mudah-mudahan tahun depan ada lagi kan begitu, dan lebih banyak lagi tempat-tempat ibadah yang diperhatikan seperti itu. Dan saya semua yang bertanya, izin para anggota DPR biar saya menjawab. Masalah rapuh, pemerintah tidak memberikan 100% pupuk subsidi, ya Pak ya, 35 sampai 40% sampai wilahan piro. Wong ora wilahan kok, ora 5 kilo ya Mas Abi. Lahan sampean berapa? Seperempat itu berarti jatahnya sebetulnya 36 kilo. Iya saya pun lupa, tapi kan 36 itu 2 kali pupuk, mana cukup sama urea sekitar 5. Yang pemerintah hanya memberikan 30 sampai 40%. Dan itu sebuah kesepakatan antara anggota DPRD dan anggota DPR RI dan pemerintah. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pupuk kimia untuk kembali ke organik. Itu tujuannya. Tapi pupuk organik banyak. Tapi rata-rata petani kita itu nggak percaya dengan yang namanya organik. Kebetulan saya sudah melakukan dan ternyata hasilnya lebih bagus, lebih banyak daripada yang pakai pupuk kimia. Nggak percaya, silahkan datang ke tempat saya. Hari ini saya sudah tajuk padi, saya tabel tanam benih langsung. Tadi yang telepon tadi, makanya saya keluar karena dia nanya lokasinya yang mana. Itu ya Pak ya. Itu masalah rapuh Pak Pempek ya. Kenapa pupuk sekarang harus pakai KTP? Selama ini kita selalu ribut, pupuk diselewengkan dan sebagainya. Nah, sampean protes ini kan sampai sering nggak kebagian dan nggak kebagian selama ini. Nah, pada saat data sampai nggak ada, dasarnya apa sampai oleh pupuk? Maka ini adalah salah satu tertib administrasi yang dilakukan oleh pemerintah supaya betul-betul real berapa kebutuhan, berapa jumlah petani dan berapa luas lahan kita, berapa kebutuhan pupuk kita. Kebetulan saya konsen masalah ngurusi petani, jadi saya paham persis. Kalau masalah tepat waktu tergantung RDKK yang dikirim. Gesitnya gapotan yang dibimbing oleh kepala kampung, Pak Camat dan sebagainya, termasuk oleh kepala UPTD pertanian, PPL dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus terus berkoordinasi, berkolaborasi, diskusi dan lain sebagainya. Tetapi rata-rata sampai rata ketemu karo PPL. Ya Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sampai yang males diajak kumpulan karena wis kadung biasa lagi kumpul ke balik oleh duit. Ya kan? Begitu gak dikai duit, ra gelem kumpul. Ya kan? Wis kuwi protes meneh. Hah? Ora lah informasi ribut meneh. Saya pernah petani di Var yang dikumpulkan langsung direktur utama Pusri saya telepon. Langsung distributornya, hari itu kebetulan ada, malam ini pupuk harus datang. Kalau nggak ada, saya pastikan kamu coret jadi distributor. Itu saksinya Pak Lurah. Dan malam itu juga pupuk langsung datang. Tapi kita harus kumpul. Kompak. Itu intinya. Nah, rata-rata kita kok dikasih apa? Bang. Iya kan? Giliran
formasi, marah lagi. Nah, itu intinya Pak Empet ya. Terkait saluran air insya Allah sudah, karena pertanian adalah program ketiga dari RPJMD kita. Setelah pendidikan, kesehatan dan pertanian, baru infrastruktur. Karena 90% rakyat Lampung Tengah ini petani. Maka kami membuat program yang namanya pertanian dalam RPJMD kita masuk di prioritas ketiga. Pak Lurah sama tadi kayaknya, ya, hanya kekompakan, gapotan terkait dengan patah leher. Bibit patah leher sebetulnya semua bibit bagus Pak. Cuman karena sampean nggak paham, patah leher nyalah di bibit. Patah loh, Pak ketawa. Saya ini petani yang mau melakukan penelitian dan memperhatikan. Patah leher itu bukan karena bibit, tapi karena jamur. Jamur yang tumbuh di antara leher padi, antara leher padi malah itu sama daun terakhir. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Nggak ada yang namanya pemerintah itu mau rakyatnya susah. Karena tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, menjaga ketertiban umum, mensejahterakan rakyat, menjaga ketertiban umum. Kalau dia sudah sejahtera, tertib, ujung-ujungnya kan Pak Son ini memang Pemimpin doa tadi, Pak Sutris, Pak Panjaitan, rakyat akan masuk surga. Benar nggak? Ya nyalahnya pemerintah, mana harus dikasih bibit gratis? Saya nyalahnya pemerintah, saya salah DNDW. Jadi kalau malam ini hujan Pak, kemudian siang hari ini ungkap sumuk, disemprot fungsinya. Karena dipastikan pada saat malam itu hujan, di mana tadi zaman daun yang terakhir itu akan ada endapan air pasti basah. Nah karena udara ini panas lengkap, maka jamur akan tumbuh. Makanya patah leher saya pastikan di antara itu pasti hitam. Paham nggak? Nah itulah gunanya diskusi. Nah insya Allah Pak, ke depan saya akan melakukan itu diskusi-diskusi karena alhamdulillah saya sekarang menjadi pemilik stasiun TV yang tadinya LDS, saya ambil alih, saya kasih nama Davika TV. Jadi nanti setiap periodik saya akan lakukan diskusi-diskusi dan kita ikut. Yang tadinya TV, LDS TV itu sudah saya ambil alih dan menjadi Davika TV. Nah, terus dewe kan stasiun TV harganya piro? Nah, cuman aku lagi bagi duit bergimana. Nah, insya Allah saya akan adakan diskusi terkait dengan kerukunan umat beragama FKUB. Pak Panjaitan dan Puput tadi kan sama. Harga pemerintah daerah sudah sebetulnya kami sudah mendorong untuk diadakan resi gudang. Jadi kalau barangnya murah dititipkan dulu, bisa bor. Resinya ini bisa pinjamkan nanti di Bank Rajasa atau Bank Lampung. Setelah harga naik, nanti sampai baru jual. Namanya resi gudang. Nah, tapi belum dianggarkan, tapi program sudah ada. Gudangnya saya masih minta kalau ada di tempat yang strategis. Contohnya kalau seperti Mataram paling jauh di Terbanggi. Biar yang dari seperti Mataram bisa titip di gudang sana, dan resinya ini jaminan dari pemerintah daerah bisa dipinjamkan karena petani kan pasti punya hutang untuk beli pupuk, untuk biaya perawatan, mau membayar anak sekolah, ya kan? Begitu panen mau hajatan, nah bisa dipinjamkan, ini jaminannya resi gudang ini.
tapi diverifikasi oleh kepala dinas. Kalau dulu namanya ada KUD dan Puskut, kenapa kemudian KUD dan Puskut itu berhenti? Karena duitnya dikorupsi, Pak Pendeta. KUD itu tidak duit piro wae entek. Gak usah sulit-sulit sekarang. Badan usaha milik kampung ada yang berkembang. Sapi ini panggah pitu, ya kan, aku mau tuku sapi BUMN setahun, sesok malah cilik sapi orang tambah gede. Mati karena kena itu PMK, garek telur, garek laporan mati, ya kan? Nah kalau pemerintah pusat udah nggak ada salah untuk menggelontorkan program ini. Tapi karena kembali lagi salah sampean lek milih pemimpin cek, ya kan? Udah itu nyalahkan pemerintah lagi, nyalahkan pemimpinnya lagi. Nah ini pelajaran bagi kita semua. Terkait patung nanti coba kita sampaikan, Pak Pendeta ya. Patung di segmen kedua, Eni akan kasih lagu untuk Anda. Nih lagu, salah satu lagu ini adalah menjadi soundtrack sinetron Ramadan di salah satu TV swasta. Siapakah dia? Ini ada Wali Band with Nyantri ke Surga. Ini dia. tubuh kerukunan umat beragama. Apakah urgen, penting? Apakah dengan adanya tubuh ini nanti akan menjadi semakin rukun? Atau enggak juga kan? Intinya bagaimana kita saling menghormati dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika. Karena sejatinya semua agama membimbing kita ke arah kebaikan. Walaupun saya tahu kita semua ngerti baik, tapi begitu diiming-iming apa-apa, elek juga raja, ya kan? Terserahlah, iya, rame-rame ini kita rokok bareng-bareng, nah gitu. Ini kesalahan, kegagalan daripada aparatur pemerintah yang tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan tokoh-tokoh agama yang nggak bisa menjaga moral, etika dan moral di atas undang-undang. Tapi nyatanya hari ini kita sendiri tidak beretika, kita sendiri tidak ngerti moral. Apakah karena dalam pendidikan kita, pendidikan moral Pancasila sudah nggak ada lagi? Saya nggak tahu itu. Kalau dulu kita ketemu sama guru lewat di jalan, kalau bisa kita nyimpang. Kalau bisa jangan ketemu sama guru. Ini pergeseran terjadi karena materialistis, karena semua sudah berpatokan semuanya karena uang. Padahal tidak semua kesehatan, kebahagiaan, jabatan, pangkat bukan karena uang. Tapi di sana semuanya harus dipertanggungjawabkan. Makanya rata-rata silahkan diperhatikan. Kalau pejabat korupsi pensiun, saya jamin dia akan stres dan lama-lama stroke. Dia Pak Pendeta ya, kakaklah umatmu sing stroke, sing di gereja. Sumpah, wanita kok tolong boleh.
Keuangannya nggak baik, saya pastikan setelah pensiun dia akan bersarang yang namanya post power syndrome, ketakutan kehilangan kekuasaan. Dan pada saat seperti itu dia nggak bisa tidur, stres. Begitu stres berkelanjutan nggak bisa mengelola, akhirnya stroke. Nggak bisa dibohongi. Pada saat seorang pejabat melakukan segala cara, saya jamin rata-rata orang yang geragas itu kena diabetes. Oh, turunannya kok. Sementara jam 10 sampai jam 1 itu adalah proses detox, yang mana badan kita mengeluarkan racun pada saat kita tidur. Makanya maaf, saya Muslim. Saya Muslim. Dalam agama Islam diharuskan pagi bangun, kemudian sholat subuh. Kenapa? Rata-rata orang akan maksimal pola pikir, tenaga dan sebagainya 3-4 jam setelah dia bangun tidur. Dan kemampuannya juga hanya 3-4 jam tenaganya itu maksimal. Kalau kita bangun jam 5, berarti tenaga kita akan maksimal jam 8. Dan maksimal 3-4 jam, jam 12 lohor, adab. Wis panas pikirannya, tenaganya wis loyo, basuh luka. Adem dong, mulai menang istirahat, baru ke sawah ke ladang bekerja lagi, asar dan lain sebagainya. Makanya di agama saya ada yang namanya, kalau di Katolik ada namanya doa novena yang dilaksanakan hanya jam-jam ganjil dan di tempat yang sama, waktu yang sama. Kalau di kami ada yang namanya sholat tahajud, dan yang terbaik dilaksanakan sepertiga malam. Ya Pak Ustadz ya? Aku ngerti lah menurut kita. Jangan timbul. Itu. Ini apa Jadi 3 pertanyaan dari 3 penanya sudah saya jawab semua. Insya Allah Pak. Layak harga tadi kan ada resi gudang. Ada resi gudang. Pemerintah daerah sudah mengambil sikap dengan resi gudang. Dan sebetulnya petani saya ini sudah pada males juga, Pak. Urung panen wis diutangke. Ya kan? Diutangke karo tengkulak, kira-kira tengkulak wadul. Ya kan? Lah tengkulak kan duwite teko bank. Bange mana? Dek ngongkon uang. Masa ngongkon sesuai dengan pemerintah yang menetapkan 6.000, dan wis ngongkon iku uang rong panen wis kok dol. Lah dek bayar bank. Nyalahne meneh karo pejabat. Ya kan? Iya jajak. Iya jajak. Bener ora? Pak, saya petani. Selalu kumpul sama petani. Saya kan merasakan, kebetulan saya nggak pernah jual padi, nggak pernah jual jagung. Kalau saya panen padi, saya perlakuan untuk bibit dan saya bagikan lagi gratis. Tapi saya ini orang itu nebus, ya lah. Orang ini nggak kurang kutuk ngene kan banyak. Masa padi saya gratis terus, bibit, ya lah. Itu juga pupuk organik. Saya buat, saya bagi gratis, saya sulur, sama sesok itu keranggelan gak wis bilang tak baik dewe, baju juga padi jajan. Sekarang saya lagi riset bagaimana membuat bibit singkong supaya menjadi F1. Sekarang lagi proses untuk itu. Hah? Ayo, orang numpang di, saya numpang numpangan ajatannya lah. Ini kira mau redam juga. Apa pernah nyuruh saya ini? Entah duit piro saya tahu persis Pak. Tanda tangan dari tetangga.
dipikirnya saya nggak ngerti. Berlindung di ruangan saya habis paripurna, makanya itu walking jopo. Utang. Terus tapi tak bayar gampang. Rungke duit. Lu pelantikan ke gadek ning Bank Lampung. Sementara gajinya 5 tahun gadek ning Bank Lampung oleh 700 juta. Lek calon tak 2 miliar, bokok tak coba. Aku 2 kali loh Pak. Dan saya nggak pakai duit kalau nyalon. Lah lek nyalonnya tak 2 miliar, gajinya 5 tahun gadek ning Bank oleh 700. Kuwi lek ora madang. Wis kuwi sing jeneng anggota dewan kondangan nek nyumbang 100 ora mungkin. Ya kan 250 minimal. Wis kuwi begitu dewan pepunden kula. Gawer. Bapak kula jarene. Leres niku. Minggah teng panggung nyambut. Dibeleti. Remok. Ngono ya sing nuntut. Cuk nanggap. Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! Nah itu Pak, jadi itu dari saya. Masih ada yang mau disampaikan? Langsung aja lah, ya Pak Camat Jin, karena wisawan. Kami dari 3 kampung, Pajar Mataram, Jojari Mataram, Sumber Agung sudah mengajukan proposal ke Kementerian PU. Monggo saja. Kami mohon disupport, dikawal supaya bisa. Penak men merintah-merintah. Penak merintah-merintah. Ya, pilihan jalur duit saiki perintah menang. Baku kok. Ojo ngono, masih ada 5 tahun ke depan. Jadi itu Bapak Ketua Dewan dan jajaran, jadi kami mohon disupport supaya bisa terwujud. Ya nanti coba saya lihat. Wilayah itu wilayah penyangga ketahanan pangan. Iya. Ya wes. Hanya isola itu aja. Terima kasih. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi desa ini luas jalan Pajar Mataram. jalan Siti. Niki Pak, mriko. Winten. Kecamatan belok kanan. Nggih, sebelum kecamatan belok kanan, Ini tembusnya langsung Rejosari Mataram Tugu, ya. Terus langsung ke Sumber Agung. Sampai Takai. Nggih. Ayo gotong royong. Waduh, gotong royong berbolak-balik, Pak. Apa perlu tak kirim video? Pokoknya lek iso kabeh gratis, pilihan oleh duit. Ya. Iki kan pilkada, oleh duit meneh. Ya kan? Bolak-balik meneh calon teko, tenang wae. Aku tak sing ngawasi. Jadi gini Pak, kalau jalannya berat, bagiannya kementerian dan mohon disupport, mohon dikawal juga. Drainasenya belum ada, Rejosari khususnya pemerintah daerah Kabupaten. Jangan berharap dari pemerintah daerah duit akau. Pak. Matur nuwun. Karena harus membangun orang yang tahu persis angkanya saya. Enggak, masih ada lagi. Satu kali lagi. Tapi enggak di sini. Ajak habis wae.
sebelum jadi dewan saya ini aktivis anti korupsi. Makanya saya walaupun jadi dewan, saya nggak mungkin korupsi. Saya aktivis anti korupsi dan itu akan saya hidupkan lagi. Pokoknya ada duit studio TV, ada anti Pak Lurah ya. Ada yang kita awasi. Boleh. Iya. Ada nanti akan menjadi salah satu strategi karena tugas insan pers dan kebetulan aku duit TV saya ini tak ganti Davika TV. Davika cucu saya yang pertama namanya Davika karena harapannya masih besar maka saya kasih nama Davika TV karena saya ini Lampung TV ini satu provinsi Pak, orang yang Lampung Tengah toh. Jadi mohon doa restunya, silahkan nanti kalau mau jadi kontributor kita juga akan membuat program-program banyak yang tujuannya mengedukasi masyarakat rakyat supaya lebih cepat sejahtera, taat hukum, mengerti hukum dan lain sebagainya. Cukup ya Pak ya? Saya ada yang mau tambahin? Kalau di seperti Mataram ini yang dapat pasti adalah puskesmas yang akan direkap bagus-bagus. Awasi bareng-bareng Pak ya, awasi bareng-bareng. Lek ora rapi berangkatkan duitnya sampean, duit rakyat. Nah kalau mau usul sekolahan yang nggak bagus karena 20% APBD harus ke dunia pendidikan, 10% harus ke kesehatan, dan 7% ke pertanian. Infrastruktur mangkerie kita minta ke provinsi sama pusat karena di situ sudah ada langsung lokusnya pada saat seperti usulan jenengan tadi, langsung lokusnya yang nggak bisa digeser lagi. PAD kita hanya 260 miliar Pak. 260 miliar aja target tidak tercapai juga. Sementara 2,7 miliar itu dari pusat semua. Lamun menjadi 200 miliar ngatur-ngatur pusat kan kira-kira mana? Kowe tak kirimi duit iki, kowe ra iso obah. Karena DAU dikirim setelah ada progres daripada DAK dan DAU yang sudah disetujui oleh pusat. Jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik itu lagi. Dan biasanya seperti itu 2 atau 3 tahun sebelumnya usulan itu yang disetujui oleh pemerintah pusat. Dan itu pun harus dikawal. Sama seperti kata Pak Lurah tadi. Yang usulnya saat itu langsung mulai mimpi aja dulu. Saya ini 10 tahun ngawalin seperti itu, nggak bisa hanya usul besok tak dapat. Kecuali dana-dana yang kayak seperti ini hanya dikit gini. Rasa di sini karena kita lihat jelek langsung rehat kan? Nah seperti itu bisa. Karena hanya 300 juta, 100 juta masih bisa disetrika, masih bisa dari silva. Nah itu prosesnya. Saran cukup ya Pak ya? Sekali lagi masih di bulan Syawal. Kalau ada kata-kata yang saya kurang berkenan, saya maaf.